Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ibu-ibu di Amerika. Profesinya adalah laundry. Di saat dia melaundry selama bertahun-tahun, ada keheranan. Orang yang mengirimkan laundrynya yang dari orang muslim selalu dia laundry dengan cepat dan tidak banyak bermasalah, tetapi yang non muslim banyak bermasalah. Nah, setelah diteliti, ternyata tukang laundry yang beragama muslim itu pakaiannya tidak selalu kotor banget, karena celana dalamnya itu tidak ada bercaknya, tidak banyak. Tetapi maaf, yang bukan non muslim ternyata banyak bercaknya. Setelah itu dia bertanya, kenapa kamu di celana dalam atau di celanamu itu tidak banyak bercak? Maka yang warga beragama muslim ini mengatakan bahwa di dalam agama kami selalu mengajarkan kebersihan. Maka ketika kami kencing, kami harus membersihkan sisa kencing kami. Atau tidak, kami harus beristinja. Maka ibu-ibu yang punya usaha laundry ini kemudian menjadi ternyak dan berpikir, berarti orang muslim itu menjaga kebersihan ya. Dan dijawab, ya benar, kami harus selalu menjaga kebersihan, karena minimal dalam 5 kali sehari semalam kami harus bersih dengan minimal berwudu. Apa yang terjadi kemudian? Ibu-ibu yang punya usaha laundry ini kemudian menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam. Saudaraku, begitulah Islam. Islam sangat menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau Anda tidak pernah bersuci, maka rasanya Anda juga tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Sedangkan orang yang beriman, orang yang merasa beriman, maka pasti akan diuji. Kalau Anda merasa muslim tidak pernah diuji, Anda harus mempertanyakan keimanan Anda. Karena memang konsepnya begitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dianjurkan dengan kuat untuk selalu bersuci. Itulah makanya di masa pandemi, Anda harus selalu bersih. Mau keluar rumah harus cuci tangan, masuk rumah lagi harus cuci tangan. Cuci tangannya pun harus dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Kenapa? Ini simbol kebersihan. Jadi kalau Anda tidak menggunakan pola ini, bisa jadi mungkin Anda akan terinfeksi. Ditambah dengan masker. Ternyata dengan menggunakan masker bisa menyaring, bisa memfilter virus yang super kecil. Yang kecil itu bisa merusak tubuh kita, bahkan membunuh tubuh kita. Maka dengan kebersihan yang kita jaga, kita insya Allah akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita juga menjaga dari najis. Ketika Anda sholat, maka Anda harus bersuci dengan berwudu. Kalau Anda tidak ada air, maka bisa tayamum. Jadi tidak ada alasan ketika Anda mau melakukan ibadah sholat, Anda tidak bersuci. Anda akan selalu terjaga. Dan ketika Anda akan sholat, tidak dianjurkan untuk menggantung wudu. Kenapa? Karena biar Anda bisa merasakan bersuci. Pada saat Anda bersuci, maka nanti di akhirat
wajah Anda akan berbinar, bagian-bagian tubuh Anda yang kena air wudhu akan memancarkan cahaya. Maka banyak kalangan mengatakan prokesnya adalah pakai masker, mencuci tangan, plus berwudu. Banyak yang menganjurkan seperti itu. Tentu dengan berwudu sudah dipikirkan kenapa yang dicuci adalah bagian-bagian tertentu. Ada sebuah pertanyaan yang cukup unik. Waktu itu yang ditanya Junaidi, seorang pelawak dari Jogja. Mas Junaidi, aku takon, kenapa wong wudu nek batal padahal ngentut, kok sing dibaso kok dudu, maaf, bagian itu yang mengeluarkan angin. Kenapa harus berwudu? Harus tangan, harus muka. Waktu itu Mas Junaidi menjawab dengan kelakar sih. Sesok tanono. Mas Junaidi sehari semalam itu bingung, dan manakala sudah harus menjawab pertanyaan itu, maka dengan spontan mengatakan, saat durunge aku jawab, aku takon kowe sik. Dino iki dino apa? Senin. Aku takon sik. Nek kowe iso jawab rupane dino Senin, aku iso jawab. Kenapa wudu kudu bagian-bagian tertentu. Nah, itu sih hanya mengalihkan pembicaraan saja. Jadi tentu sekali lagi ada bagian-bagian tubuh kenapa harus tangan. Tentu kita tangan ini selalu bersentuhan dengan kuman, dengan banyak hal. Tentu kita tidak tahu virus yang sangat kecil. Kenapa muka? Karena muka selalu mungkin berhubungan dengan debu, juga yang mengandung kuman dan sebagainya. Intinya sebenarnya ketika kita bersuci dengan bagian-bagian tubuh kita, tentu sudah ada manfaatnya. Jadi saudaraku, tidak ada jalan lain. Makan pun Anda harus bersih. Kalau Anda makan tidak bersih, baik bersihnya bersih secara fisik maupun bersih dengan kandungan-kandungan yang lain. Ketika Anda makan dengan kolesterol terus, dengan sesuatu yang lemak terus, tentu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kalau kita menggunakan baju juga yang tidak bersih, tentu juga dipakai tidak enak, tidak nyaman, sehingga juga harus selalu bersih. Apapun, maka kebersihan itu harus melekat ke dalam tubuh kita, dan jawaban itu semua adalah kebersihan adalah setengah dari iman kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.